Halo semua, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini. Dan ya mungkin kebanyakan dari kalian udah pada tahu lah ya kalau channel gue ini sempat kena musibah dan menghilang dari peradaban YouTube. Hal itu terjadi karena akun gue di-hijack sama Elon Musk buat promosi cryptocurrency-nya dia. Ya mungkin bukan Elon Musk juga sih, tapi yang jelas channel gue dipakai buat live streaming video Elon Musk lagi ngomongin cryptocurrency-nya. Mirip-mirip lah dengan channel-channel YouTube lain yang sempat kena hijack juga beberapa waktu ke belakang. Nah, jadi di video kali ini gue cuman mau sharing-sharing aja ke kalian tentang apa yang baru aja gue alamin. Karena menurut gue hal ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, apalagi kalau kalian mau menjadi content creator di YouTube. Penjelasannya sih lebih ke arah langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan ketika akun kita kena hack. Karena kalau ditanya kenapa akunnya bisa dihack, gue juga nggak bisa jawab cuy, karena gue sendiri juga nggak tahu. Banyak juga yang bilang gue kena scam atau phishing. Ya, tapi gue sendiri sih ngerasa gue nggak pernah ya ngeklik link-link yang aneh-aneh, apalagi dari Gmail-Gmail gitu. Gue juga sempat nanya ke orang YouTube-nya, tapi mereka sendiri juga nggak bisa menjelaskan secara spesifik apa yang terjadi dengan akun Gmail gue. Jadi sekarang langsung aja gue jelasin gimana kronologinya. Di tanggal 23 Januari 2023 jam 11 siang di handphone gue ada notifikasi bahwa ada yang mencoba masuk ke Gmail gue. Cuman pas itu kondisinya gue itu belum bangun cuy. Gue bangun itu sekitar jam 12-an lah, karena sebelumnya ada syuting video rakit PC yang makan waktu sampai habis subuh. Dan setelah gue bangun seperti biasa gue langsung ngecek notifikasi di handphone gue. Gue kaget banget sih karena udah ada beberapa notifikasi yang menyebutkan bahwa akun Gmail sudah berhasil diganti passwordnya. Setelah itu ada lagi notifikasi bahwa akun Gmail Anda sudah berhasil mengganti nomor verifikasi gitu. Jadi nomor gua yang dipakai buat verifikasi akun Gmail itu udah diganti cuy. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, setelah itu ada lagi notifikasi bahwa email recovery yang dipakai di Gmail gua itu udah diganti juga cuy. Dan setelah gue baca notifikasi terakhir itu, gue paham sih kalau gue kayaknya udah bakal kehilangan akses menuju Gmail yang gue pakai untuk FD Channel. Abis itu gue buru-buru langsung ngecek YouTube untuk ngeliat channel gue nih udah diotak-atik apa belum gitu kan. Tapi ternyata channelnya masih utuh dan aman-aman aja cuy saat itu. Nggak ada settingan-settingan yang diganti, foto channelnya juga masih sama, dan konten-kontennya masih bisa ditonton semua. Di situ sih gue masih berpikir positif ya, mungkin cuman Gmail gue doang yang dihack, dia nggak ada niat apa-apa ke akun YouTube gue. Harapannya begitu. Dan abis itu gue langsung browsing-browsing tuh gimana caranya balikin akun Gmail kita yang email recovery-nya udah diganti. Tapi hasilnya pada saat itu gue nggak menemukan cara lain selain menggunakan email recovery. Abis itu gue langsung DM Instagramnya beberapa teman-teman creator yang lain yang mungkin punya informasi seputar akun yang sudah dihack. Dan alhamdulillah akhirnya gue mendapatkan pencerahan dari Kudetek. Sebelumnya thank you banget nih buat Bang Alfian dan juga timnya yang udah memberikan informasi yang sangat berharga. Jadi di sini gue dikasih tahu kalau mau dapat respons yang lebih cepat dari tim YouTube ataupun Google, kita bisa tweet dan mention mereka via Twitter. Hal ini terbukti ampuh ketimbang kita email ataupun DM Instagram mereka. Bahkan sampai sekarang DM Instagram gue ke YouTube dan juga Google sama sekali nggak dibales coy. Dan kalau bisa juga pakai akun Twitter yang udah lama digunakan, karena takutnya akan lebih lamban atau bahkan sama sekali nggak direspon kalau kita pakai akun yang baru. Lalu setelah tweet gue itu direspon sama YouTube, gue dikirimkan DM dari @tim YouTube. Di situ mereka meminta gue untuk mengirimkan email yang tidak terintegrasi sama sekali dengan akun email yang sudah dihack, karena nantinya mereka akan mengirimkan sebuah form ke email tersebut. Lalu setelah gue kasih tuh email yang mereka minta, besoknya gue mendapatkan sebuah form yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar akun YouTube dan akun Gmail yang dihack, dengan tujuan untuk memvalidasi bahwa kita ini adalah pemilik akun yang sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaannya sih spesifik banget, seperti nama channelnya apa, kapan channel ini dibuat, video YouTube apa yang pertama kali di-upload, dan ya masih banyak lagi lah. Yang jelas ada 2 pertanyaan yang bikin kepala gue lumayan pusing. 2 pertanyaan itu adalah YouTube ID dan AdSense ID. Nah di sini gue jujur ya, gue nggak tahu bahwa YouTube ID dan AdSense ID itu ada atau bahkan perlu disimpan, dicatat untuk merecovery ketika kejadian-kejadian seperti ini.
Jadi kayaknya menurut gue perlu dicatat ya, apalagi buat kalian yang content creator juga seperti gue dan belum tahu bahwa YouTube ID dan AdSense ID itu penting banget ketika kejadian di-hack seperti gue ini. Cari tahu aja di Google atau di YouTube itu banyak gimana caranya untuk mengetahui YouTube ID dan AdSense ID. Tapi buat kalian yang nonton video ini ketika channel kalian udah di-hack seperti gue dan kalian nggak tahu YouTube ID, nggak tahu AdSense ID kalian, tenang aja cuy. Masih ada satu cara lagi yang mungkin bisa berhasil. Karena dalam kasus gue metode ini berhasil. Walaupun gue nggak bisa jamin 100% di case kalian itu akan berhasil juga seperti gue atau enggak. Tapi seenggaknya di saat-saat seperti itu, hal ini bisa banget buat dicoba. Jadi, setelah gue keder-keder tuh gue nggak tahu cara ngisi YouTube ID dan AdSense ID-nya ini, akhirnya gue coba tanya ke Twitter lagi. Gue nanya gimana nih caranya buat ngisi YouTube ID dan AdSense ID saat akun kita udah dihack dan kita nggak bisa akses ke Gmail kita. Lalu gue juga mengirimkan foto yang berisi sebuah surat monetisasi yang dikirimkan oleh YouTube ketika channel gue udah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Harapan gue sih semoga aja foto itu bisa jadi bukti otentik buat meyakinkan mereka kalau gue adalah pemilik akun YouTube dan juga Gmail yang dihack itu. Dan alhamdulillah setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya tim YouTube membalas DM gue. Isi DM-nya sendiri mereka memberikan gue YouTube ID dan AdSense ID yang harus gue isi ke dalam form itu. Jadi akhirnya alhamdulillah banget gue bisa mengisi form yang tadinya tuh gue pusing banget mikirin YouTube ID dan AdSense ID-nya. Nah, harapan gue buat kalian yang nonton video ini, kalau amit-amit kalian mengalami hal yang sama seperti gue, kalian bisa menggunakan cara yang tadi gue udah sebutin. Memang gak ada jaminan bahwa bakal 100% berhasil, tapi seenggaknya hal itu berhasil di dalam kasus yang gue alamin. Nah, lalu setelah gue berhasil mengisi semua pertanyaan yang ada di form yang mereka kirimkan itu, YouTube meminta gue untuk menunggu beberapa waktu. Dan setelah menunggu sekitar 2 harian, akhirnya gue mendapatkan email balasan dari tim YouTube. Di situ mereka bilang bahwa email gue sudah berhasil diamankan dan gue bisa mengaksesnya melalui link yang sudah mereka siapkan di dalam email tersebut. Di situ kita kayak baru bikin email gitu ya, jadi mengganti password, menambahkan nomor recovery, menambahkan juga email recovery, mengaktifkan two-step verification, dan lain-lainnya. Tapi sayangnya channel YouTube gue masih nggak bisa diakses sama sekali. Walaupun emailnya gue udah terima ya, jadi kayak di-block gitulah dari YouTube-nya. Dan setelah menunggu hampir 2 hari, baru tuh YouTube channel gue bisa diakses, gue bisa buka YouTube Studio juga, bisa ngupload, bisa ngatur-ngatur settingan-settingan yang udah dirubah sama Elon Musk. Yang udah dirubah sama hackernya gitu. Tesla channel lah kita ganti, picture-nya kita ganti, ya gitu deh. Tapi di sini gue senangnya itu ketika gue buka kontennya, ternyata dia cuma di private doang cuy, nggak di-delete. Kalau di-delete ya gue lama lagi tuh buat nguploadin lagi satu-satu. Walaupun gue punya ya di dalam PC gue itu data-datanya, tapi ya malas banget cuy buat nguploadnya lagi gitu kan. Jadi gue bersyukur banget deh ya cuman di private doang. Jadi gue tinggal setting lagi satu persatu. Ya walaupun satu persatu juga banyak sih ya. Ya namanya juga di-hack kan pasti ribet lah gitu. Lalu buat kronologi kejadian kenapa akun gue bisa dihack itu ya seperti yang gue jelaskan di awal itu cuy. Gue nggak paham kenapa akunnya gue ini bisa dihack walaupun gue sendiri ngerasa nggak pernah klik-klik link yang aneh-aneh. Dan walaupun ngakunya brand juga tapi ya gue ngeliat juga gitu kalau tapi biasanya brand juga nggak pernah ngirimin link-link kayak gitu sih cuy. Kalau buat perjanjian bisnis, kecuali udah ada kontrak yang harus diisi, itu juga biasanya nggak dari email, biasanya lanjut ke kontak person handphone atau yang lainnya gitu. Ya mungkin karena apes aja sih kalau menurut gue. Jadi gue nggak mau terlalu ngambil pusing kenapa gue bisa dihack, kenapa gue bisa di ini, padahal udah pakai verifikasi yang berlapis-lapis. Ya namanya kalau menurut gue ya udahlah, intinya apes aja gitu, lagi dikasih cobaan sama Tuhan gitu kan, berarti Tuhan sayang sama kita gitu aja. Jadi yang bisa kita lakuin ya cuman berusaha mensecure akun kita sebisa mungkin, sekuat mungkin. Tapi kalau amit-amit kejadian juga ya kalian bisa coba cara yang udah gue jelaskan tadi. Semoga cara itu bisa berhasil kalau amit-amit kejadian pada kalian. Sebenarnya sih tadinya gue mau bikin video terima kasih ya, karena sebelum dihack itu channel gue ini udah sempet nembus 15.000 subscriber.
Tapi intinya gue mau terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang udah support. Kemarin juga pas kejadian di hack, banyak banget yang support di DM Instagram, di ya macam-macam, di komen di YouTube sempet juga ada. Pokoknya gue terima kasih banget buat kalian yang udah support channel gue ini, udah support gue secara pribadi, doain gue walaupun gue sendiri juga nggak bisa balesin satu-satu karena ya keterbatasan gue sebagai manusia gitu. Tapi jujur dalam hati gue pribadi, gue berterima kasih sebesar-besarnya. Gue terharu banget ketika gue kemarin kena musibah seperti itu ya. Masih banyak banget ternyata yang care sama channel ini dan juga care sama gue gitu. Oh ya, special thanks juga nih gue ucapkan buat Kudetek dan juga Gani GP yang udah membagikan informasi yang lumayan bikin gue jadi lebih tenang. Ya malum lah cuy, karena baru pertama kali ya kena hack kayak begini, jadi ya agak chaos waktu itu emang. Moga aja nggak kejadian-kejadian lagi lah ya sama gue ataupun sama kalian ataupun sama teman-teman tektuber lainnya. Oke, kayaknya segitu aja video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Gue minta maaf jika ada miskomunikasi atau misinformasi dalam video ini. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye bye.